Jadi ketika orang makan itu di sampingnya tanpa disadari oleh konsumen itu sebenarnya dia sedang memakan air liur yang dikasih oleh kuntilanak itu. Jadi ini kalau saya lihat ini dari tanah kuburan, kemudian ada bunga-bunga kering, jadi ini memang diambil dari. Jadi seperti inilah kondisinya, memang benar-benar terjadi, dan setelah saya pegang ini kondisinya tuh panas, langsung bereaksi ke badan saya juga. Biasanya bukan lapaknya lagi yang ditutup, tapi orangnya yang akan menjadi targetnya. Biasanya tiap tahun ada yang meninggal. Persaingan antar pedagang di pasar memang kadang sangat jahat. Sebab ada yang tega melakukan hal-hal ekstrim, termasuk menyerang pemilik lapak secara mistik. Biasanya itu terjadi jika lapaknya gagal dibuat sepi, oleh karena memiliki proteksi. Saat Master Blackjack sidak ke pasar, menemukan sejumlah kios yang terdeteksi memakai penglaris. Sementara di tempat yang agak jauh, ia melihat ada yang memakai pesugihan. Tapi benarkah di tengah-tengah pendeteksian ada pedagang yang menemukan gondokan tanah kuburan? Mungkinkah itu salah satu cara membuat lapak pesaing menjadi sepi? Lantas, apa yang dilakukan Master Blackjack untuk menetralisir pengaruh buruk kiriman tanah kuburan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dunia bisnis memang disebut penuh persaingan. Bukan sekedar persaingan biasa, tapi persaingan keras. Tapi di balik perang dagang, ada perang tak terlihat yang memanfaatkan ilmu supranatural. Bagi seorang pedagang, memiliki penglarisan seperti menjadi sebuah keharusan. Dan datang ke sebuah pasar, Master Blackjack ingin membuktikan ada perang penglaris yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki ketajaman batin. Ya, kalau dari penglihatan saya ada beberapa yang memang memakai untuk penglarisannya sendiri. Ada berbagai jenis penglarisan kalau saya lihat di sini beberapa. Jadi ada yang memakai penglaris itu berbentuk kayak sosoknya itu tinggi dan juga bertanduk. Kenapa mereka itu dia memasang yang seperti itu? Karena agar terlihat oleh pengunjung secara tak kasat mata. Jadi mereka menarik seakan-akan tuh kayak mereka tuh tinggi, kemudian mereka tarik ke dalam lapak mereka seperti itu. Tapi ada juga yang memang tidak memakai apa-apa, tapi ketika kita kosongan atau tidak memakai apa-apa, biasanya resikonya itu akan lebih besar. Selain penglaris yang sosoknya tinggi besar, Master Blackjack juga melihat ada penglaris jenis iler pocong. Penglaris ini dipakai oleh seorang pedagang makanan yang tak pernah sepi. Padahal jika dilihat oleh seorang ahli spiritual, makanan yang disantap para pelanggan bercampur dengan liur pocong yang bukan hanya menjijikan, tapi juga sangat mengerikan. Kalau saya lihat sendiri di sini dari deteksi energi yang saya rasakan, kemudian saya coba tracking, ada beberapa memang pedagang makanan itu yang memakai penglaris juga. Tapi tidak semua.
Kalau yang saya lihat sosoknya itu kayak semacam kuntilanak, tapi dia pakai air liurnya kuntilanak itu. Jadi ketika orang makan itu, di sampingnya tanpa disadari oleh konsumen itu sebenarnya dia sedang memakan air liur yang dikasih oleh kuntilanak itu. Yang saya bilang salah satu yang ekstrim itu yang memakai sosok bertanduk, tinggi besar, sosok bertanduk, kemudian matanya merah. Itu biasanya dia memang ekstrim. Kalau misalkan itu dia paksa tuh pengunjung untuk masuk ke dalam lapaknya. Tapi memang di antara para pedagang yang ditopang penglaris, terdapat lapak-lapak yang bersih. Pedagangnya berusaha menjalankan bisnisnya dengan polosan, tanpa bantuan ilmu-ilmu supranatural. Namun celakanya, pedagang model ini selalu menjadi korban persaingan hingga mengalami nasib tragis. Pedagang yang berusaha main bersih kalah telak dengan pedagang yang menggunakan penglaris sampai lapaknya tutup tanpa ampun. Di samping kita juga salah satu contoh yang tidak memakai penglaris. Jadi dia tuh baru buka 1 minggu, kemudian saat ini tuh udah tutup seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilihat pemirsa di sini nih. Ini adalah lapak di sebelah lapak Blackjet. Jadi baru 1 minggu buka, tapi sekarang tuh kondisinya sudah tutup. Jadi memang kalau untuk dunia bisnis kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dari kita penglarisannya, proteksinya, kemudian pembersihannya. Jadi ya kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dan segala kemungkinannya yang nantinya bisa terjadi, karena persaingan bisnis itu sangat kejam. Lalu apa jadinya saat sedang melakukan deteksi penglaris, tiba-tiba ada pedagang yang mengadu mengirimkan tanah kuburan? Mungkinkah itu salah satu indikasi persaingan bisnis yang jahat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melakukan deteksi gaib di tengah pasar sesungguhnya bukan aktivitas main-main. Sebab ada kemungkinan pemilik penglaris atau pesugihan yang marah karena rahasia bisnisnya terbongkar. Tapi Master Blackjet berusaha sangat hati-hati serta berusaha tidak terlihat jika sedang melakukan deteksi ilmu-ilmu penglarisan. Nah, di tengah kehusyuan menajamkan mata batinnya, tiba-tiba datang seorang pedagang yang mengadu karena menemukan tanah yang dicurigai ada hubungannya dengan persaingan bisnis. Dan benar, tanah yang berhawa panas saat dipegang itu adalah tanah kuburan. Saya semalam nemuin ini, Mas. Dia jatuh di sini. Pas saya pegang panas. Oke. Terus saya plastikin ini. Nemu di mana ini, Mas? Nemu di bawah di sini. Di bawah sini semalam. Semalam. Iya, semalam nemunya saya. Ini apa, Mas? Jadi ini salah satu yang jaga lapak saya kalau malam. Jadi dia ini menemukan ini penikmat ganjil. Jadi ini kalau saya lihat ini dari tanah kuburan, kemudian ada bunga-bunga kering. Jadi ini memang diambil dari tanah kuburan yang sudah agak lama ini. Jadi bisa dilihat ini. Nah, ini contoh untuk menutup lapak seseorang. Tapi semalam nggak ada, bahkan nggak ada yang belanja semalam pengaruhnya. Nah, pas saya nemuin itu saya pegang panas, makanya saya plastikin. Nah,
Setelah beberapa saat apakah kembali normal atau enggak? Setelah beberapa saat kembali normal. Namun tak lama kemudian terjadi lagi. Untuk memastikan level kekuatan energi tanah kuburan yang ditemukan seorang pedagang, Master Blackjack membuka plastik pembungkus dan terlihatlah kain kafan putih yang membentuk pocongan kecil. Pocong itu berisi tanah yang memiliki energi sangat negatif. Tujuannya adalah untuk menutup jalan rejeki pedagang saingannya. Jadi ini bentuknya kayak semacam pocongan, memang panas nih kalau misalkan yang tidak biasa. Nah ini seperti ini bentuknya nih, ini tanah kuburan ini. Nah di dalamnya nih biasanya ada kayak gundukan tuh, seperti ini. Nah ini, jadi ini orang tersebut ini bermaksud untuk menutup lapak blackjack di sini. Jadi seperti inilah kondisinya, memang benar-benar terjadi, dan setelah saya pegang ini kondisinya tuh panas, langsung bereaksi ke badan saya juga. Dan ini memang harus dinetralisir nantinya. Cara netralisirnya? Nanti kita akan pakai media air, kemudian kita siram pakai air, kemudian kita buang atau kita benamkan atau kita alirkan di aliran sungai. Lalu apa yang dilakukan Master Blackjack? Benarkah ia mampu menetralisir kekuatan negatif kiriman tanah kuburan itu? Jadi saat ini kita akan melakukan pembersihan ulang untuk membersihkan, untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi efek negatif di sekitar lapak. Jadi saya akan menggunakan media air putih ini, kemudian saya akan blessing, kemudian saya akan siramkan ke sini dan juga ke beberapa titik di lapak untuk membersihkan dan memastikan bahwa tidak ada lagi energi negatif di sekitar lapak. Jadi ini air sudah sempat saya ritualkan, tinggal di blessing aja, finishing aja sedikit. Nanti tinggal kita gunakan. Gitu. Pakai mantra Mas ya? Ya, ini pakai mantra atau spell untuk memang khusus untuk membersihkan. Jadi ketika ada energi negatif dia akan langsung bersih, kemudian akan terbakar habis. Kalau misalkan memang dia mengirimkan satu entitas untuk menutup lapak. Jadi ini kita akan siramkan ke buhul ini yang tadi dikirimkan untuk menetralisir dari si buhul ini. Jadi air itu sifatnya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang melekat. Jadi seperti ini, nanti ini kita akan alirkan ke aliran sungai ataupun kita pendam lagi ke dalam tanah. Sisanya ini kita akan siramkan ke sekitar lapak di beberapa titik saja. Persaingan antar pedagang di pasar memang sangat keras. Terbukti, ada seorang pedagang yang tiba-tiba menemukan tanah yang diduga tanah kuburan yang bungkusan kain putih berbentuk pocong. Lalu, mungkinkah di pasar tersebut ada juga yang memakai pesugihan? Lantas, tumbal apa yang kemudian ditumbalkan? Mungkinkah tumbal manusia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Perang dagang rupa-rupanya tidak sebatas kuat-kuatan penglaris. Di pasar yang hari itu disidak Master Blackjack, juga ditemukan pedagang yang memiliki pesugihan sehingga level persaingannya jauh lebih keras dibanding perang penglaris. Pesugihan dan penglaris itu jelas ada perbedaannya. Kalau pesugihan itu biasanya dia memakai tumbal. Jadi ada persembahan yang harus kita berikan kepada sosok yang membantu kita. Tapi kalau dari saya lihat di pasar ini juga ada yang memakai pesugihan. Biasanya itu pesugihannya itu harus mengorbankan, kalau saya lihat di sini tuh seekor kambing. Jadi setiap tahun dia harus mengorbankan kambing, kemudian diambil bagian tertentu yang harus dia gantung di rumahnya. Tidak hanya memakai pesugihan, ternyata persaingan antar pedagang juga bisa menjadi sangat ekstrim. Sehingga sasaran serangan gaib bukan hanya lapak, tapi pemilik lapak. Situasi ini terjadi jika seorang pesaing gagal dilumpuhkan dagangannya karena memiliki potensi yang kuat. Jika sudah begitu, biasanya yang akan menjadi titik bidik adalah pemilik lapak. Ia akan dilumpuhkan secara fisik dan mental, sehingga bisnisnya ikut gulung tikar. Ya, jadi kalau di lapak seperti ini biasanya di pasar itu lebih ekstrim lagi. Karena selain lapaknya ditutup, itu juga biasanya diserang yang punya lapaknya. Akhirnya ada beberapa yang memang sepengetahuan saya itu sampai muntah darah, bahkan sampai meninggal. Seperti itu. Ya betul, karena misalkan lapaknya itu ditutup kemudian berhasil dibersihkan, biasanya bukan lapaknya lagi yang ditutup, tapi orangnya yang akan menjadi targetnya, agar supaya ya lapaknya benar-benar tutup dan tidak ada usaha lagi di situ, dan dia bebas dari persaingan orang yang saingannya tersebut. Tapi benarkah setiap tahun ada yang meninggal akibat perang penglarisan? Sepengetahuan saya tuh sudah ada sekitar 5 orang di sekitar sini. Tapi saya tidak mau menjelaskan lebih detail karena takutnya itu kan personal, takut nantinya menyinggung beberapa pihak seperti itu. Biasanya tiap tahun ada yang meninggal. Penglaris seperti sudah menjadi keniscayaan bagi seorang pedagang. Harus dimiliki jika tidak ingin dagangannya kalah laku dengan pedagang lain, terutama di lapak-lapak sekitarnya. Persaingan bisnis ini telah pula melahirkan perang penglaris yang bahkan bisa menelan korban jiwa. Celakanya, mereka yang berusaha menjadi pedagang yang baik tanpa bantuan penglaris dan sejenisnya justru bernasib tragis, sehingga bisnisnya tutup dan bangkrut. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.